Sendirian tanpa teman, tanpa sinyal, dan hanya ditemani nyanyian alam. Disinilah ujian keberanian dimulai. Saya melangkah menyusuri jejak sunyi yang menuju ke dalam hutan. Bukan untuk menaklukkan alam, tapi untuk menaklukkan rasa takut saya sendiri. Setiap langkahnya ada pertaruhan. Saya tahu, di balik semak-semak itu bisa saja ada pemangsa yang bisa mencelakakan saya. Tapi keberanian bukan tentang tidak takut, tapi tentang tetap melangkah meski ketakutan merayap di setiap jengkal tubuh. Malam datang dengan segala misterinya. Gelap pekat menyelimuti hutan dan suara-suara asing mulai terdengar. Ini adalah pertempuran batin antara panik dan ketenangan. Di dalam hutan, saya bukan siapa-siapa. Tapi di dalam sunyi itu, saya menemukan keberanian. Untuk sekarang, saya mau nyobain solo camping nih teman-teman di hutan. Jadi yang memang betul-betul hutan yang masih asri ya. Yang belum ada banyak dijamah oleh manusia. Nah itu. Sebentar, saya balik dulu kameranya. Ada warga yang lagi aktivitas, ada rumah pohonnya keren banget. Assalamualaikum, Kang. Punten, Kang. Ya? Mana, Pak? Biasa mau camping. Camping. Bisa camping di sini kan? Bisa aja, cuma harus hati-hati. Kenapa? Ada macan kumbang. Macan kumbang? Iya. Macan kumbang, ada ular kobra sama ular hasanya. Wah, yang benar. Benar. Ya, mudah-mudahan lah. Hati-hati aja, Pak lah. Nah, pertama saya mau nyobain camping kayak gini lah. Oh, pertama, Pak? Pertama kali. Iya. Biasa di camping ground. Ini rumah pohonnya keren, Kang. Boleh, Mangga. Masih istirahat, Pak lah. Lewat istirahat. Ya, sambil nungguin ini nih. Singkong, Pak. Udah mau panen ini dah? Paling 3 bulanan, 4 bulanan, Pak. Oh gitu. Siapa tuh? Tapi insya Allah aman ya kalau saya masuk hutan sore-sore gini? Insya Allah aman, hati-hati aja, Pak. Biasalah berdoalah sebelum melakukan kegiatan apapun. Siap. Jadi menurut akang-akang ini di dalam hutan ini ada habitatnya kucing hutan. Kucing hutan apa macan kumbang, Kang? Macan kumbang sama kucing hutan ada. Oh, ada kucing hutan juga, macan kumbang. Macan kumbang tuh yang warna hitam ya, yang hitam yang gede gitu kan. Oke, sama ya biasalah kalau di hutan-hutan pasti ularnya ada. Jadi bismillah aja, mudah-mudahan kita aman-aman aja. Ya Kang, saya takut kemalaman. Masuk. Hati-hati, Pak. Assalamualaikum. Kita lanjutkan lagi perjalanan masuk ke dalam hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke dalam hutannya. Sekarang ini udah jam 4:30 nih teman-teman. Mudah-mudahan diselamatkan, dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya Allah. Peringatan dari warga tadi cukup membuat kacau pikiran saya. Ketakutan selalu menghantui saya. Tapi putar balik bukanlah tujuan saya kali ini. Saya tetap melangkah perlahan tapi pasti. Bukan untuk menantang hewan-hewan buas tersebut, tetapi untuk menantang diri saya sendiri. Karena saya sadar hutan ini bukan musuh saya. Mataharinya bentar lagi udah mau sunset, dan saya sampai dengan sekarang belum nemuin tempat yang cocok buat buka tenda, yang cocok dan aman. Nah, kita udah mulai
makin masuk ke dalam hutan. Di bawah itu ada hutan bambu. Dan betul yang kata warga tadi, kalau di hutan-hutan seperti ini nih, ini habitatnya salah satunya ular. Bisa ular kobra, bisa ular king kobra. Dan tadi udah disampaikan, udah dikasih tahu ada habitat macan kumbang. Dan pastinya kalau ada macan kumbang pasti ada babi hutan sebagai makanannya. Kita cari tempat campingnya di mana ya? Jadi kita masuk ke dalam, lebih ke dalam lagi ke hutan. Hutannya lumayan lebat dan saya nggak rekomendasikan ini untuk teman-teman ya. Kalau mau camping lebih baik di camping ground aja, jangan di tempat-tempat yang seperti ini. Pencarian tempat membuka tenda masih saya lakukan sampai dengan sore hari ini. Saya mencari tempat yang aman dan nyaman dari binatang buas, termasuk dari bahaya pohon tumbang. Di sini saya menemukan titik yang cocok untuk membangun tenda. Kontur tanah yang datar dan tidak ada pohon besar yang beresiko tumbang ke atas tenda pada saat angin kencang. Akan tetapi di sini merupakan hutan bambu yang dimana menjadi habitat ular kobra dan king kobra, serta sarangnya Mbak Kunti. Karena memang ini bukan camping ground, jadi memang kita yang harus cari sendiri lokasi buat buka tendanya. Nah, setelah muter-muter cari spot, kayaknya ini udah paling enak karena jauh dari pohon-pohon besar juga. Jadi nggak usah khawatir kalau ada pohon tumbang. Kita rapikan dulu tempatnya. Sebelum saya memutuskan membuka tenda, saya membersihkan rumput-rumput yang ada di seputaran lokasi ini. Selain untuk kenyamanan, juga untuk keamanan. Siapa tahu rumput-rumput ini sudah menjadi sarang dari ular-ular yang ada di hutan ini. Jadi kita bersihkan dulu supaya camping kita ini terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
Alhamdulillah akhirnya tendanya selesai juga. Dan sekarang ini udah mau maghrib jam 5.50. Saya belum siapkan buat perapian. Kita cari dulu kayu bakar biar nanti malam gak terlalu kedinginan. Kita ambil kayu-kayu atau ranting-ranting yang udah patah aja ya, yang udah jatuh. Hari udah makin malam, kita udah beres-beres setup tenda. Kemudian biasa harus ngopi dulu biar tenaganya nambah, nanti malam baru kita masak. Alhamdulillah api kita udah mulai hidup, tinggal nunggu airnya mendidih nih. Posisi tenda saya ada di sini, dan ke sebelah sana itu sudah hutan belantara. Ah, ini gelap banget. Sekarang udah jam 8 malam. Saya mau mulai masak nih teman-teman. Dan saya cuma bawa beras sama Indomie. Karena memang saya sebelumnya udah dapat info memang di daerah sini tuh habitatnya macan kumbang. Di sini masih banyak macan kumbangnya. Jadi kita jangan bawa makanan apalagi masak yang aromanya itu mengundang ya. Makanya kita cuman makan mie pakai beras, pakai nasi aja. Ini saya mau masak nasinya dulu. Ini saya mau bercerita dikit aja teman-teman. Jadi kalau misalkan kita di hutan, itu kita jangan sampai ngomong sembarangan, ngomong sompral. Jadi tetap sopan santun, tata krama harus kita jaga. Karena sedianya kita itu di hutan ini menumpang. Kita menumpang di hutan, lebih mendekatkan diri ke alam, sambil menguatkan mental kita ya. Karena saya dulu orangnya penakut, terus terang saya dulu orangnya penakut. Bisa seperti ini, bisa solo camping, berani solo camping ini karena terbiasa. Jadi semua itu akan berani pada saat kita sudah terbiasa. Suasana makin hening banget ya malam-malam. Cuman belum kedengaran burung-burung malam yang
yang aktifnya malam-malam suaranya, asal jangan ngedengar suara mengaum aja. Waktunya kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah perut udah terisi. Sekarang kayaknya saya mau ngidupin api unggun lagi. Udah mulai dingin banget di dalam hutan ini, karena api unggunnya barusan mati. Kayunya masih pada basah. Nanti kita cari kayu yang agak kering lagi. Sekarang kita coba cari kayu-kayu yang lumayan kering, kita kumpulin dulu aja. Dingin banget. Gelap banget. Lihat kondisi hutannya, gelap banget. Coba kita hidupkan lagi api unggunnya. Alhamdulillah akhirnya hidup juga api unggunnya, karena udah lumayan dingin banget ternyata malam-malam di hutan ini. Nanti mungkin setelah ini kita bikin kopi lagi, kemudian istirahat dan tidur malam-malam. Bismillahirrahmanirrahim.
Udah jam 10 kurang. Kayaknya saya udah mau persiapan buat istirahat aja. Jadi besok bisa bangun pagi-pagi. Jadi seperti ini teman-teman sensasinya solo camping di tengah hutan ya. Dan alhamdulillahnya saya pakai tenda Altrek Helios, jadi ada kolongnya. Kita nggak langsung tidur di atas tanah. Jadi insya Allah aman lah dari binatang-binatang melata ya, kayak ular gitu. Makanya nanti ini pintu kita tutupin semua biar makin aman. Nah, kalau teman-teman memang pengen ngerasain solo camping sendirian di hutan kayak begini, saran saya sih camping dulu di tempat-tempat yang memang ada pengelolanya ya, kayak camping ground gitu. Cobain dulu camping sendiri sambil ngumpulin mental. Jadi saya juga udah lama, karena udah lama nggak pernah solo camping di hutan. Kalau dulu saya pernah sambil hiking naik ke gunung, camping di atas gunung sendirian. Nah kalau sekarang lagi nimbulkan lagi keberanian. Kalau enggak, saya juga nggak akan berani. Jadi perasaan merinding apa itu udah biasa akhirnya. Kita anggap aja ketiup angin, karena dingin itu ya, merinding itu. Ada angin kayak apa kayak, jadi berusaha buat ngalihkan pikiran aja. Oke teman-teman, sekarang udah makin malam, mungkin kita istirahat dulu, besok pagi baru lanjut lagi. Jadi sampai jumpa besok pagi. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah setelah istirahat pagi-pagi ini cuacanya cerah, indah banget. Oke. Alhamdulillahnya semalam aman ya, walaupun ada sedikit yang mengagetkan, tapi kayaknya itu cuman tupai teman-teman. Kayaknya ya, jalan-jalan di atas tenda kita tadi malam, mungkin tupai yang lompat dari atas pohon tiba-tiba mendarat di atas tenda. Ya saya sempat kaget. Cuman alhamdulillah dari yang hewan-hewan buasnya kayak ular, kemudian
macan kumbang yang kemarin dibilang sama warga sekitar itu, alhamdulillah aman, nggak ada. Nah, pagi ini cerah banget, mataharinya bersinar terang. Waktunya kita ngopi, habis ngopi kita sarapan dan beres-beres tenda, lanjut nanti kita pulang. Tapi sebelum pulang kita bersihkan dulu nih bekas api unggun dan lain-lainnya dengan sampah-sampah kita semalam. Jadi teman-teman yang mau nyobain solo camping di tengah hutan ini, cobain, silahkan. Jangan dulu yang terlalu jauh dalam ke hutan, karena di sini juga sebenarnya masih bisa lebih ke dalamnya. Kalau ke dalam hutan itu ada sungai. Tadi saya sempat lihat dari drone juga, memang betul ada sungai, cuman terlalu jauh ke dalam itu. Jadi kita di pinggir-pinggir aja dulu. Makanya masih ada kedengar samar-samar suara motor, kemudian ada mungkin suara musik dari perumahan warga yang ada di desa yang sebelah sana itu. Jadi ya wajar, kita masih bisa masih ada perasaan tenang. Berarti kan berpikir masih ada orang yang dekat-dekat sini. Makanya saya berani. Jadi teman-teman kalau yang mau nyobain solo camping gini, ya cobainlah kayak saya nih, jangan terlalu masuk dulu ke dalam hutan. Jadi dicicil, yang awalnya ke camping ground dulu, masuk ke hutan, nanti lebih masuk lagi ke hutan. Tapi utamakan keselamatan, jangan terlalu maksain juga. Kalau kemarin kita udah dapat info dari warga sekitar di sini banyak macan kumbang, banyak ular, kita tetap harus waspada, harus hati-hati. Karena kita yang menumpang di sini. Makan mie lagi. Info juga kalau teman-teman masuk ke hutan yang ada habitat hewan buasnya, jangan bawa makanan yang baunya mencolok, apalagi masak di dalam hutan, ikan asin atau apa. Ini saran saya ya. Jangan memancing binatang itu buat datang. Kalau ada sisa makanan juga malam-malam digantung di atas pohon. Takutnya babi hutan datang malah diruduk tenda kita kalau disimpan di dalam tenda. Jadi digantung di pohon. Tapi kebetulan saya malam tadi kan cuma masak mie sama nasi dan itu habis. Jadi aman. Bismillah.
kita udah selesai packing tenda. Waktunya kita kembali pulang, lanjutkan perjalanan ke desa terdekat yang kemarin. Cukup happy dan menyenangkan bisa solo camping lagi, walaupun saya belum masuk terlalu ke dalam ke hutannya teman-teman. Hanya berusaha buat melatih mental saya supaya terbiasa lagi. Nanti kalau udah terbiasa baru kita solo hiking, camping mungkin di salah satu puncak gunung. Lumayan, karena fisik saya udah jarang dipakai untuk olahraga lagi. Sampai di sini nafasnya udah sesak banget karena saya trekking sambil ngerokok. Ampun. Karena kita udah mau sampai di dekat pedesaan yang kemarin. Alhamdulillah sampai juga akhirnya. Aduh, udah di perkebunan singkong warga. Pak, pulang Pak. Iya Kang. Istirahat dulu sini Pak. Sendiri? Istirahat dulu ya, sendiri. Nah Kang yang kemarin rupanya masih di atas deh. Saya cobain naik ke atas boleh? Boleh. Hah. Kita cobain naik ke rumah pohonnya. Nih, rumah pohonnya lucu banget, kayak di film apa? My Head. Ini kuat nggak Pak? Kuat. Saya bawa gendongan berat nih. Aman. Dari kemarin belum kenalan Pak. Saya Zen. Sandi. Gimana semalam? Akang tuh ngejaga ini Ya, menjaga kebun. Oh, Gimana semalam campingnya? alhamdulillah aman sih. Cuman mungkin ini ya. Duh bentar, ini berat banget. Sebentar. Gendongan saya berat. Semalam deh Gak ada gangguan. saya nggak tahu ada yang tiba-tiba lompat ke atas tenda. Saya kira ranting pohon jatuh kan, tapi dia gerak gitu. Itu apa kira-kira ya? Biasanya itu kalau nggak tupai ada musang kecil juga. Oh. Terus di sini juga suka ada apa ya di sini kalau ini kayak apa tuh yang jalannya pelan tuh. Oh, yang dilindungi itu mah ya? Yang merambat di pohon. Iya. Mamalia. Kita ngerokok kan? Ya, udah. Nah, itu tadi malam tiba-tiba ada yang lompat ke atas tenda. Deg jalan. Saya bisa pergi sih. Nggak ada suara-suara yang aneh-aneh gitu. Suara-suara alhamdulillah aman sih, nggak ada. Cuman ya suara-suara burung atau apa gitu ya. Kok kayak ada kayak suara orang ketawa gitu. Oh iya, itu ada. Burung apa itu? Itu yang biasa di semak-semak gitu. Oh. Dia nggak terbang. Kayak ketawa, kayak orang ketawa. Tapi nggak ada yang ini kan, nggak ada yang ganggu ini. Ya merinding mah wajar tuh Kang di hutan. Walaupun saya nggak masuk ke dalam banget. Di sana tuh ada sungai katanya. Ya, di situ ada sungai. Lumayan. Kalau biasanya penduduk ini juga suka dipakai mancing juga. Oh mancing? Ya, cuman kan ada khawatirnya, yaitu di sini kan ada Macan kumbang itu ya. Ternyata Terus kalau Akang hobi mancing nggak? saya hobi mancing. Hobi? Biasa mancing di mana? Di bawah itu, bukan? Kalau yang untuk di warga sini ya memang di bawah. Tapi kadang kita suka ada dekat-dekat yang danau-danau di sana. Oh. Di daerah Cikundeui. Suka banyak ikan di situ? Banyak. Dapat kan? Kontenin itu yuk? Boleh, ayo. Hah? Boleh. Kapan kita rencana? Sama siapa aja? Yang kemarin? Ada Akang-akang yang lainnya tuh pada kemana? Ada teman-teman
Itu yang sebagian biasa lagi macul. Oh, ya cobain ya nanti kalau misalkan libur lagi kita mancing tapi sambil ngonten nggak apa-apa. Boleh. Minta nomor. Di sana juga kan ada tempat buat camping juga. Oh, bisa camping ya, juga. Bisa camping juga. Karena kan memang di sana suasananya memang benar-benar alam. Oh, mantap. Ya udah, saya minta nomor telepon Kang ya. Boleh. Simpan aja. Saya masih engap. Lihat pemandangan dari rumah pohon. Keren. Ini sengaja dibikin kan rumah pohonnya? Ya, sengaja. Buat mantau apa? Nah, biasanya kan di sini ada juga yang tangan-tangan jahil juga. Oh, Sama memang buat nyantai juga aja ya. Babi-babi hutan kan suka masuk juga ke sini. ada babi juga. Ya, ada babi hutan. Ini singkongnya udah tinggi-tinggi tapi belum panen kan? Ya, sekitar 2 bulan 3 bulanan lagi lah. Oh, asik banget tinggal di sini. Oke, nextnya kita diajak camping, diajak mancing sambil camping nih teman-teman, sama Kang Zen tadi namanya, sama Kang Zen. Tapi katanya bukan di sini yang banyak ikannya. Coba nanti kita kalau ada waktu lagi kita main, kita ajakin Kang Zennya camping. Oke teman-teman, dari puncak pohon, rumah pohon, saya mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir video solo hiking, solo road trip, solo camping saya ini. Jangan lupa dukung terus channel Bang Sandi ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Saya juga tidak bosan-bosan untuk mengajak teman-teman mencintai produk dalam negeri, mendukung UMKM Indonesia, dan yang paling penting jangan lupa bahagia. Saya undur diri ke Kang Zen, nanti nextnya kita coba konten bareng dengan dia, camping dan mancing di mana, di sungai apa saya juga nggak tahu. Mudah-mudahan dapat ikan yang banyak, nggak pakai gimmick-gimmickan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.